Pulau Bali merupakan pulau yang dikenal sebagai Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Mayoritas masyarakat Pulau Bali beragama Hindu yang mencerminkan kehidupan, ketuhanan, dan keagamaan masyarakatnya yang begitu kental dan sakral. Selain itu, Pulau Bali memiliki begitu banyak bangunan pura, yang salah satunya adalah Pura Gadingwani. Pura Gadingwani merupakan salah satu pura yang termasuk ke dalam kelompok Pura Dangkahyangan. Pura Gadingwani berlokasi di Desa Lalang Linggah, Kecamatan Slemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pura Gadingwani dikenal karena kisah perjalanan suci seorang pendeta bernama Dang Hyang Nirarta bersama 6 orang putra dan putri beliau. Perjalanan suci beliau dimulai dari arah barat menuju ke arah timur. Om Swastiastu, Om Abegnamastu Namasidam, Titiang Inyoman Agung Darmawan, Titiang pemangku ring Pura Dangkayan Gadingwani. Pura Dangkayan Gadingwani niki berlokasi nika ring Desa Adat Lalang Linggah, Kecamatan Slemadeg Barat, Tabanan, Bali. Pura niki termasuk Pura Dangkayangan. Pura Dangkayangan punika ya, pura perjalanan Dharma Yatra Ida Dangyang Nirarta utawi Ida Dangyang Dwijendra yang saat awal beliau memargi ring Pulau Bali itu berawal dari Pura Puranca, Pura Pulaki, melanjutkan perjalanan beliau yang lebih dikenal dengan Dharma Yatra untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan keagamaan, agama Hindu. Dan tempat persinggahan ketiga beliau memang di Desa Gadingwani. Desa Gadingwani dumun pada zaman punika sedang terkena wabah, dalam bahasa Balinya terkena gering niko, dan hampir setiap hari pada masa niko ada warga atau kramo yang meninggal, artinya karena sakit, karena penyakit seperti terkena virus, sekali mungkin terkena virus dan biasa disebut dengan penyakit sampar, dan waktu punika memang sudah berlangsung mungkin berbulan-bulan dan tidak ada orang yang bisa memberikan pengobatan atau penyembuhan. Dan setelah beliau Ida Dangyang Dwijendra atau Dangyang Nirarta melewati pinggir pantai Balean niko, sang Kiben Desa Gadingwani, artinya pemimpin desa, memohon kepada beliau untuk sudi kiranya beliau memberikan obat atau tambu kepada kramo sami di Desa Gadingwani supaya bisa kembali seperti semula, sehat, sejahtera. Dan Ida Dangyang beliau memberikan tirta air suci kepada Kiben Desa Gadingwani atau pemimpin Desa Gadingwani yang sudah dipujai oleh beliau, dan beliau Ida Dangyang Dwijendra memberikan kinangan sirih, kunyahan sirih atau yang lebih dikenal dengan lekesan, ganten, sepah ganten kepada Kiben Desa untuk ditanam, dipendam di batas desa sebagai perlindungan kepada kramo atau penduduk Gadingwani, jadi mendapatkan paice atau anugerah dari Ida Dangyang. Dipercikkan tirta suci niko ke seluruh kramo dan seluruh desa, dan sepah ganten punika dipendam di
di empat penjuru sebagai penyengker atau pelindung, dan seketika niko artinya suasana menjadi berubah, suasana menjadi lebih baik, dan warga yang sebelumnya terkena sakit sudah kembali sehat sedia kala, dan desa Gading Wani kembali ke kondisi yang baik dan kondisi normal. Atas anugerah beliau Ide Dangyang Dwi Jendro, warga mengaturkan terima kasih, artinya mengaturkan banyak terima kasih dengan jalan membuatkan ide peseraman, artinya di tempat Pura Gading Wani sekarang niki tawi pemereman untuk ide dan mengaturkan rayunan atau sajian untuk Ide Dangyang. Karena Ide Dangyang Dwi Jendro masih memiliki tugas untuk melanjutkan Dharma Yatra atau perjalanan suci. Beliau kurang lebih selama 1 bulan beristirahat, artinya di Pura Gading Wani, di Wobidangan, di areal Pura Gading Wani, dan setelah itu beliau kembali melanjutkan perjalanan ke arah timur untuk melanjutkan tugas beliau untuk menjaga Pulau Bali supaya tetap dalam kondisi yang aman dan sejahtera. Kau merupakan cikal bakal kewentenan Pura Dangkayangan Gading Wani, dan semenjak niko warga membangun pelinggih untuk menghormati jasa beliau di desa Gading Wani, dan semenjak niko diberi nama Pura Gading Wani, dan yang berstana adalah Ide Dangyang Dwi Jendro dan leluhur di Gading Wani, dan pelinggih wenten pelinggih Dukuh Gading Wani dan Beji Gading Wani yang terletak di sebelah utara Pura Penataran Gading Wani. Pura Gading Wani niki termasuk Pura Dangkayangan dan disungsung oleh seluruh umat Hindu di Bali, karena termasuk Pura Kayangan Jagat atau Dangkayangan yang untuk menghormati perjalanan Ide Dangyang Dwi Jendro atau Dangyang Nirarto. Pengempon Pura Dangkayangan Gading Wani puniki terdiri dari 1 desa adat dan 1 dadio di utara desa Gading Wani yang berjumlah sekitar 250 kakak, dan piodalan utawi Pujo Wali niko jatuh pada uku Klau, Respati Klion, dan ukunya uku Klau. Jadi Petirtan atau Pujo Wali dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun. Niko sedikit penjelasan saking titiang endek sejarah Pura Gading Wani yang sinap antu Ramo Santi. Om Santi Om. Keunikan Pura Gading Wani dapat dilihat dari kisah sejarah dan anugerah atau paswecan Ide Betare yang berstana di pura ini. Banyak masyarakat yang melakukan persembahyangan dan memohon agar senantiasa diberikan keselamatan dan tuntunan, serta dimudahkan dalam menjalani kehidupan. Sama halnya seperti pura yang ada di Bali pada umumnya, Pura Gading Wani terdiri dari 3 bagian wilayah utama, yaitu Niste Mandala atau Jaba Sisi, Madya Mandala atau Jaba Tengah, dan Utama Mandala atau Jeroan. Di sisi barat bagian wilayah utama Pura Gading Wani terdapat Pura Taman Beji dan Pura Dukuh. Sebelum melakukan persembahyangan di wilayah utama Pura Gading Wani, pemedek atau masyarakat harus melakukan pembersihan diri atau melukat terlebih dahulu dan melakukan persembahyangan di Pura Taman Beji. Selanjutnya, pemedek atau masyarakat melakukan persembahyangan di Pura Dukuh. Setelah itu, barulah pemedek atau masyarakat menuju ke Utama Mandala, Pura Gading Wani, untuk melakukan persembahyangan. Adapun pelinggih yang terdapat pada Pura Gading Wani, diantaranya Pelinggih Padmayoni,
Pelinggih Padmayoni memiliki fungsi sebagai linggih Dang Hyang Nirarta dan sebagai tempat untuk menghormati jasa beliau. Candi Pesimpangan Majapahit. Candi Pesimpangan Majapahit secara spiritual memiliki fungsi sebagai linggih Ida Betara Tribuana. Gedong Simpan. Gedong Simpan memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda pusaka Pura Gading Wani. Pelinggih Pepelik atau Pengaruman. Pelinggih Pepelik atau Pengaruman secara spiritual memiliki fungsi sebagai linggih Peparuman Ida Betara Sinamian. Pelinggih Rong Tiga. Pelinggih Rong Tiga disebut juga sebagai pelinggih Kawitan. Secara spiritual memiliki fungsi sebagai linggih Ida Betara Kawitan Bendesa Mas Gading Wani serta sebagai tempat pemujaan leluhur pada Pura Gading Wani. Pelinggih Betari Sri Sedana. Pelinggih Betari Sri Sedana secara spiritual memiliki fungsi sebagai linggih Betari Sri Sedana. Dalam keyakinan umat Hindu, Betari Sri Sedana dipuja sebagai Dewi Kesejahteraan. Pelinggih Taksu Agung. Pelinggih Taksu Agung secara spiritual memiliki fungsi sebagai tempat untuk memberikan tuntunan kepada umatnya agar senantiasa diberi bimbingan ketika sedang mengerjakan sesuatu atau biasa disebut dengan metaksu. Pelinggih Pengelurah. Pelinggih Pengelurah secara spiritual memiliki fungsi sebagai tempat untuk menghormati pepatih para dewa. Pelinggih Taksu Luhur Kangin. Pelinggih Taksu Luhur Kangin secara spiritual memiliki fungsi sebagai linggih Betara Taksu Kawitan. Pelinggih Gedong Sari. Pelinggih Gedong Sari secara spiritual berfungsi sebagai linggih dan tempat pemujaan Ki Dukuh Sakti Narmada Macan Gading Wani. Lingga Pipih memiliki fungsi sebagai linggih dan tempat pemujaan Ida Hyang Betara Putus Sidimantra yang merupakan pengiring Ki Dukuh Sakti Narmada Macan Gading Wani. Pelinggih Padmasari. Pelinggih Padmasari secara spiritual berfungsi sebagai tempat untuk memuja Dewa Wisnu. Arca Dewi dengan undakan buaya gading. Arca Dewi dengan undakan buaya gading merupakan tempat untuk memohon tirta prayascita dan tirta pengelukatan Sudamala, serta menjadi tempat pemujaan Betari Gangga. Keberadaan Pura Gading Wani dengan kisah sejarah dan kesakralannya sudah sewajibnya untuk dijaga dan dilestarikan, agar senantiasa dapat dikunjungi oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Hindu di Bali.